pertanyaan saya pernah dengar beberapa kali juga kira-kira 5 tahun yang lalu. Itu adik teman saya itu lambungnya itu terasa, dia ngomong lambung. Lalu kasih obat lambung sembuh, seminggu lagi sakit lagi, lambung lagi, lalu terasa sampai ke dada. Waktu diperiksa itu ada 3 kejadian sampai teman saya dan saya itu meninggal. Satu artinya ke paru-paru, waktu dicek di ronsen semuanya bagus, selanjutnya flek sudah di paru-paru, meninggal. Lalu yang satunya lagi juga lambung itu dicek lagi ternyata ke jantung. Nah itu bagaimana kok sampai seperti itu? Nah itu apa sudah masuk buat kedua? Stres betul saya alami. Jadi dokter itu melihat saya gemuk, jadi ya betul saya alami sendiri. Saya tanya ke dokter pada waktu berat badan saya sebelum di atas 100 itu saya tidak pernah kena asam lambung. Lalu dari situ sering saya tanya ke dokter, saya kok sering asam lambung, turunkan berat badan dulu Bapak, nanti bisa lihat. Lalu saya introspeksi, oh iya. Lalu stres, saya kasih konsultasi ke dokter gizi, suruh makan ini makin stres saya dong. Waduh, makan saya diatur gini. Saya kumat, akhirnya saya buat happy aja. Stres, saya masuk ke masjid Al-Akbar sebelum dong. Itu benar saya alami sendiri, hilangkan stres. Akhirnya saya buat happy aja lah. Allahu a'lam. Yang saya tanyakan pertama tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, jadi sebenarnya apapun seringkali penyakit itu akan memberi manifestasi pada saluran makanan kita. Rasa tidak enak, rasa nyeri, mual dan lain-lainnya. Pada seseorang yang terjadi suatu serangan jantung koroner, di mana yang terkena itu adalah pada dinding bawahnya. Jadi kan jantung itu kan kayak begini ya. Kalau apabila dinding bawahnya ini yang terserang iskemia, maka gejalanya adalah seperti gejala mah, enek, mual, nyeri ulu hati, persis. Jadi nyeri di ulu hati di sini itu belum tentu oleh karena lambung, bisa oleh karena jantung, bisa juga oleh karena paru. Nah itu yang namanya adalah suatu liver pain, nyeri yang dihantarkan. Jadi kadang-kadang ketika terjadi suatu serangan jantung koroner pada dinding bawah, tiba-tiba nyeri ulu hati. Yang paling gampang yang lainnya apa? Ketika kita sakit lambung, nadi itu tidak akan begitu tinggi. Tapi kalau disertai dengan nadi yang tinggi, maka hati-hati. Nadi di atas 120. Gampang-gampangnya sekarang itu kan banyak jam-jam modern itu kan kita bisa lihat nadi kita berapa itu ya. Jadi itu adalah yang paling gampang. Jadi satu bahwasanya yang harus hati-hati apabila sudah diberikan sesuatu, misalkan obat-obatan paracetamol kok masih nggak enak, kemudian kita merupakan orang yang berisiko tinggi. Misalkan kita kegemukan, mempunyai suatu diabetes, mempunyai suatu darah tinggi. Akan tetapi yang paling penting adalah itu tadi, sesuatu yang disiplin. Tidak mudah untuk menurunkan berat badan. Saya itu sudah 5 tahun nggak turun-turun berat badan saya. Saya dianjurkan mengikuti suatu tusuk jarum. Karena katanya di tusuk jarum sana itu ada yang di tusuk jarum kemudian kurus. Terus saya tanya, terus gimana? Jadi habis ditusuk jarum itu setiap kempes. Jadi itu tadi. Yang paling penting adalah kita hidup teratur, mengikuti irama daripada tubuh kita. Terus yang kedua adalah kita psikologis kita harus baik. Setidak-tidaknya dengan pasrah, tawakal, ikhlas akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat positif untuk menjaga kesehatan kita. Sekali lagi Pak, bahwa saya kesehatan itu sangat ditentukan oleh perilaku kita. Jangan melakukan sesuatu pemikiran-pemikiran yang overthinking ya. Karena pemikiran yang overthinking atau kecemasan itu sendiri bisa memicu terjadinya suatu penyakit. Jadi penyakit dibaca di dalam tubuh kita itu tidak hanya
organ-organ tertentu, tapi yang paling penting adalah pikiran kita. Orang yang sering tegang itu lebih gampang terkena stroke gitu ya, daripada orang yang semeleh katakanlah itu. Oleh karena itu ikuti irama hidup kita, maka dengan berserah diri, ikhlas dalam hidup itu adalah suatu kunci. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.